Oke, kali ini saya akan coba kerjain case 2 ya, lanjutan dari video yang pertama. Soalnya judulnya The Many Maps of Merlin dan yang case 2 ini emang benar-benar susah ya. Jadi saya udah coba selesain sebelumnya dan emang itu kayak butuh waktu 2 jam lah buat ngerjainnya buat saya. Jadi emang ini soalnya cukup kompleks dan, eee, mungkin perlu saya pelajarin gitu ya, gimana biar bisa lebih cepat lagi ngerjainnya gitu. Nah, di video kali ini saya nggak akan targetin ini akan selesai dalam waktu 30 menit, karena emang sesusah itu gitu ya. Tapi, wah, saya akan coba kerjain ya dari ulang dan mungkin di jalan saya akan dapat ide baru gitu ya, biar bisa lebih cepat. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke, jadi di case 2 ini sama ya kayak case 1 sheet-nya, cuma emang dia lebih kompleks gitu. Idenya sih kurang lebih sama, cuma dia level up ya, tingkat kesulitannya. Oke, ini kita langsung ke quest 1 aja. Jadi kalau sebelumnya itu kita dikasih alamat, terus disuruh dapetin teksnya. Nah, sekarang tuh kita dikasih teksnya dah, disuruh balikin alamatnya gitu. Nah, ini kita bisa pakai array function ya, kalau yang case 1 ini. Jadi saya langsung sama dengankan aja, terus scroll protection saya blok nih si teksnya. Terus ini saya sama dengankan dengan si teks yang di kolom G ini. Nah, terus saya pakai fungsi if ya. Kalau dia benar, maka kembalikan address-nya. Nah, address-nya itu kita bisa dapat dari sini karena ini udah namanya, udah dibikin seperti ini karena biar bisa kita pakai itu. Jadi saya join ya si header-nya sama si barisnya. Jadi kalau di join dia jadi array baru dan itu address-nya gitu. Kalau sama dia nilai true, balikin address-nya, terus kalau enggak saya kasih kosong, terus ini disambung pakai fungsi concat. Oke, dapat ya, kita fill down. Oke, ini masih gampang. Terus lanjut, uniquely position. Nah, kali ini dia berupa icon. Terus kita kurang lebih sama konsepnya, ngambil dari Sid Merlin's Quarters. Ini sama ya, kurang lebih sama. Kita blok si mapnya ini, kita sama dengankan dengan iconnya. Terus pakai fungsi if, kalau sama, kembalikan lah buat dapetin address-nya kita bisa join ya. Si nama kolomnya itu di join sama barisnya. Else-nya kasih blank, terus ini di concat. Oke, sebentar. Concatnya kurang satu. Ya, ini masih gampang ya. Sebenarnya udah medium hard ya. Tapi ya ini masih cepat, relatif cepat. Nah, ini very hard, the matchmaker. Oke, ini intinya kita punya duck, rabbit, jadi ini bukan dalam icon gitu ya. Terus duck ini bisa terdiri dari 2 lokasi, rabbit juga terdiri dari 2 lokasi. Nah, kita disuruh cari jarak minimum antara 2 antara 4 ini gitu ya, dari duck 1 ke rabbit 1, duck 1 ke rabbit 2, duck 2 ke rabbit 1, duck 2 ke rabbit 2. Nah, ini emang cukup kompleks. Oke, saya coba ke sini. Cuma yang jelas ini nyelesainya harus pakai model ya. Terus saya bikin kopiannya aja. Oke. Terus ini saya lookup dulu ya. Saya mau example 3. Terus ini saya lookup ya. Saya example 3-nya itu kolom B. Terus balikin kolom G. Oke. Oke, ini hasilnya 0 kan. Kenapa? Ini emang
Yang bikin soal rada-rada ngetrik ya. Jadi di sini ada example 3 juga gitu. Jadi dia balikin yang ini. Ini harus kita delete. Tuh. Nah, baru dapat duck-nya ya kan. Ini saya copy, ini saya ganti H. Oke. Nah, saya dapat duck sama rabbit. Cuma ini tuh ada di ada, ada banyak gitu ya di map ini itu. Gimana caranya buat dapetin address-nya? Nah, ini susah gitu ya. Kenapa? Karena pertama itu ini icon. Ini icon. Terus yang kedua, address-nya juga agak susah gitu ya kita bikinnya ya. Nah, ini biar saya apa namanya? Biar saya nggak bingung, yang Iscamelet nih saya nggak rubah-rubah, tapi yang ini saya nanti mau bikin formula buat dapetin step-nya ya, jarak antara duck satu ke rabbit satu dan 2 gitu ya. Belum kebayang, tapi kita ikutin aja ya saya ya. Pertama saya butuh ini ya, saya butuh config dia, si map ini, si icon ini. Jadi description ya. Oke, oke. Ini kayaknya bakalan sering kepake. Ini saya pakai name range saja. Jadi si icon ini saya name range-in. Terus description-nya saya buat name range-nya. Kategori saya buat name range-nya juga. Terus di sini saya bikin oke, sorry, map-nya juga kita name range-in aja. Jadi biar nggak terlalu sering bolak-balik ya. Oke, ini EC aja, is Camelot. Oke, di sini saya panggil ya EC ya. Saya lookup EC, terus lookup ke icon, kembalikan si description-nya. Oke, nanti dapat array kan. Oke, if NA kita set aja, if NA-nya blank. Oke, ini kita sama dengankan dengan duck. Oke, terus pakai konsep yang sama. Kita pakai fungsi if. Oke, kalau dia bernilai true, maka kembalikan address-nya. Nah, address-nya itu gimana? Address-nya itu kita combine aja nih. Di atas kan udah ada ya, pakai konsep yang sama ya. Ini di join dengan ini. Oke. Terus value false-nya ini bisa pakai NA. Oke. Habis itu kita pakai fungsi call. Kita jadiin satu kolom, terus ignore blanks and error. Oke, dapat ya. Oke, terus ini saya copy ke kanan biar dapat duck sama rabbit. Nah, sekarang tinggal dapetin jarak minimum karena ini kita pakai konsep yang sama ya. Ini saya pakai fungsi min. Oke. Jadi kalau apa namanya? Ini saya mau ngejumlahin ya. Min, tas, min kiri, min bawah, min kanan, plus 1. Kayak rumus ini nanti mau saya copy paste ke semua kotaknya, tapi saya mau tambahin ya. If, nah ini kan dia ada address-nya ya. Kita bisa combine ya ini dan oh ini address-nya hilang ya. Saya delete nih karena saya mau copy min-nya. Kayak gini aja. If cell address, oke, sel dia, oke. Terus ini saya substitute dolarnya jadi blank. Oke. Ini kita cek dulu ya. Ini hasilnya apa sih? 13 benar ya. Nah, ini saya matchkan ke list di sini. Jadi posisi duck-nya itu saya mau nolkan ya, keduanya. Is number,
kita cek dia ada atau enggak pakai is number, maka 0, else fungsi min-nya. Kayak gini ya. Ini jangan lupa dikunci, yang lain nggak apa-apa, biarin. Tutup if-nya, oke. Ini kita copy paste formula. Oke. Nah, ini ada 0 ya. 0. Kenapa? Karena dia address-nya duck-nya. Sekarang tinggal yang lain nih. Kenapa? Oh, fungsi min-nya hilang. Oke, fungsi min-nya hilang. Oke, saya copy. Oke, kok masih error ya? Min. Oh, oke. Nah, itu ya. Kalau nggak smooth tuh begini ya. Ini satu. Saya coba delete lagi ya. Delete. Terus saya copy lagi nih. Masih ya. Oh enggak. Oke, ada keluar angkanya sekarang ya. Oke, kalau udah keluar, ini saya mau dapetin jaraknya ya. Oke, fungsi by row, terus saya arraynya itu si list ininya, address-nya, terus pakai fungsi lambda. Jadi ini fungsi baru ya, lambda A. Jadi satu-satu mau saya proses, terus indirect si A. Yes, ya dapat ya. Sekarang pemodelnya tinggal kita min aja si array-nya ini. Oke, terakhir kita copy gamenya. Oke, wt, example 3-nya kita ganti, tunggu kalkulasinya. Oke, dapat. Oke. Jadi di game 3 yang very hard ini aja saya udah ngabisin waktu lama banget ya. Oke, kita lanjut ya. Pet of their own. Oke, ini kurang lebih mirip. Oke, tapi bedanya sekarang ada shark, terus ada movement. Ini bisa make yang di case 1 ya. Di sini ada table movement-nya. Nih. Oke, ini saya copy. Terus kayaknya bisa pakai di sini aja. Jadi kita bikin pemodelan baru di sini. Example 4. Formula ini saya copy. Oke, dia NA. Oke. Ini saya kunci dulu aja. Saya kunci. Nah, ini kalau notice kalkulasinya lambat ya. Kenapa lambat? Karena banyak fungsi yang iterasi nih di map ini gitu. Ini saya mau naikin performanya, saya bikin kalkulasinya manual aja. Ini saya copy ke sini. Oke. Cek. Ini DAC. Oke, ini BU. Ini juga BU. Oke, ini kayaknya case-nya sama. Example 4 nih, di sini ada. Kita delete di sini. Oke. Oke, sekarang dapat ya. Ini kita harus split gitu ya, si arrow-nya ini. Caranya pakai fungsi mid. Get ini teksnya, terus kita pakai fungsi sequence ya di sintaks start 6-nya. Rows-nya berapa? Ini length dari panjang banyaknya karakternya, banyaknya arrow-nya. Satu. Oke, nanti dia jadi ke bawah. Oke, nah ini kita look up ya. Jadi ini misalkan offsetnya Y, ini offsetnya X. Atau ini biar gampang nih rows, calls. Ini offsetnya ya.
Jadi saya langsung lookup semua array-nya ini, saya lookup ke sini. Terus karena dia rows, dia vertical movement ya yang ini ya. Oke, oke. Selanjutnya yang calls berarti yang horizontal movement. Gitu ya. Nah, saya harus dapetin shark itu eh, di mana? Shark itu ada di mana gitu ya, alamatnya. Nah, ini kita bisa pakai nih, kayak fungsi yang sama. Oke, bedanya ini diganti sama shark. Oke, dapat ya. Dia ada di D12 dan ini cuma ada satu ya. Soalnya tuh emang pasti cuma ada satu doang. D12 ini kita offset berdasarkan row-nya. Nah, berarti kita harus ngejumlahin nih row sama calls-nya. Itu totalnya berapa offsetnya, baru si D12 ini kita offset. Nah, outputnya itu tulisannya ya. Berarti kalau di sini kita nanti harus indirect ke sini, harus dapetin ikonnya, terus harus kita convert ke description-nya. Kurang lebih gitu. Jadi panjang banget ini, tapi bear with me, kita coba ya. Ini kita sum dulu, kita sum rows-nya, kita sum calls-nya, terus saya mau indirect. Nah, indirect-nya ini ke sini, oke. Alamat sheet-nya saya kutip, dan oke, saya refer ke sini. Oke, ini baru dapat sel di sheet is Camelot. Ini yang mau kita offset ya. Offset, ini totalnya kan, baris calls-nya, ambil satu-satu. Oke. Coba kita cek ya. Naik ke atas min 1, 0. Close-nya 0. Dia naik 2 kali. Sharp di D12 kita coba ya. Sharp di D12. 1, 2. Harusnya dapat ikan ya. Oh, ini calls-nya kenapa min 2? Coba harus dikalkulasi dulu. Ah, ini 0. Oke, ikan. Ini harus kita konflik ikonnya. Jadi description. Oke. Nah, panjang. Gamenya kita copy ke sini. Oke. Ini dia modelnya. Alt WT. From input cell next sini. Terus kita calculate. Sheet. Oke, dapat ya. Copy. Copy. Oke, calculate sheet. Dapat. Next. Very hard. Battles if. This quest use the battle for Camelot map. Oke, battle for Camelot ini. Terus give your answer as terrain type content using the name from the icon key. If the cell is empty, give the terrain type and empty. Press empty. Oke. Contoh file B5 itu ada gambar pohon, evergreen tea. Terus, so the answer is forest evergreen tree. Not the space in the name is preserved. Jadi ada nama ikonnya sama um, parent type-nya sama konten. Oke. Oke, kita lihat dulu ya. Ini ada terrain type based on colors sama ada kontennya. Ini. Oke, ini agak tricky. Ini agak tricky. Saya copy dulu sheet-nya ini. Ini kita bikin terrain aja. Terus ini saya mau ganti ya. Warnanya jadi forest tulisan. Oke, caranya gimana? Mulai dari field dulu, satu-satu. Ini yang mana?
Oke, ini warnanya juga ini lagi random ya. Saya harus tahu hexnya. Oke, ini saya copy. Terus saya pakai Ctrl H buat find and replace. Format, fill, more colors, custom, masukin si hexnya. Oke, ini saya replace dengan fill, replace all. Oke, jadi ya. Terus nextnya ini, oke, ambil hexnya. Terus ini, oke, ganti jadi forest. Oke, next ini ambil hexnya, colors. Ini saya lakukan ya buat semua terrainnya ya. Ini water. Oke, next bridge. Kalau bridge kayaknya dikit aja ya. Ini, 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 take bridge, Control Enter. Oke, terakhir apa? Camelot, mana Camelot? Ini ya. Jadi kadang apa ya? Manual tuh mungkin lebih cepat gitu. Oke, Camelot, Control Enter. Oke. Hmm, sebentar. Ini yang field kayak ternyata ujung-ujungnya harus begini lagi ya. Hmm, bukan salah. Hmm, salah. Field. Bukan salah. Hmm, oke. Oke, saya rasa udah ya. Kita udah dapat nih si terrainnya. Nah, nextnya itu si ininya, icon key-nya ya. Berarti ini saya delete, terus ini saya xlookup si Battle Camelot-nya. Oke, terus lookup ke sini, terus balikin name ya. Oke, jadi ya, ini itu forest green, forest every green tea. Oke, terus dia mau combine ya, combine input and type is blank. Oke, oke, kalau nggak ada kontennya blank ya. Ini description. Ini lookup. Ini berarti blank. Empty, empty. Hmm, oke, oke. Sekarang kita coba ya. Tes 2. Dia minta sel ini. Oke. Terus kita combine kan. Berarti indirect. KL40. Forest itu ada di terrain. Ini. Oke. Dan pakai underscore. Dan indirect lagi. Ke description sini. Oke. Belum selesai. Ini terrain. Dan
Sini, ini description, dan sini. Oke, formula calculate now. Tulis dulu ya. Philip Merlin betul ya. Copy ke bawah, calculate sheet. Yes. Oke, kita dapat ya. Oke, selesai. Quest 5. Sekarang quest 6. Battle for Camelot Map lagi. Oke, enemies approaching. Morgan Le Fay has cast spell to reduce the short-sightedness of the monster. Oke. Mm-mm. Oke. How many times they move? Jadi intinya gini, monsternya itu dia kayak approaching kan, datang ke bawah. Dia cuma bisa move ke bawah, ke south kalau dia bisa. Kalau misalkan ada sel yang isinya itu tree or water, dia akan pergi ke kiri, ke barat. Terus kalau misalkan nggak bisa, baru dia move ke kanan. Habis itu baru ke bawah lagi. Nah, kalau dia apa namanya? Kalau dia berakhir di bridge, ya kan? Kalau dia berakhir di bridge, how many times? Dihitung langkahnya. Contoh ini AD18, kan? Soalnya menarik ya. AD18 tuh yang AD18. Ini ya dia move buat sampai ke bridge kan. Terus dia cuma bisa move ke bawah. Kalau ketemu tree dia ke kiri, terus ke bawah lagi. Nah, itu gitu ya logiknya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi di step ke-14 dia sampai ke bridge. Oke, oke, oke. Eh, cukup menarik. Berarti logiknya itu eh, kita harus tahu ya, dia ada di mana, terus sel di bawah dia apa, di kiri dia apa, di kanan dia apa. Kalau di bawah dia bukan water atau bridge, maka dia bisa ke bawah. Kalau enggak, dia ke kiri. Kalau misalnya di kiri itu water atau tree, ya dia ke kanan. Kurang lebih logiknya kayak gitu. Cukup menarik. Sampel 6 saya copy dulu ke Battle for Camelot ini. Terus saya look up. Kayaknya tinggal copy aja dari sini. Oke, lihat. BG ya. Intinya BG nih, sampel juga saya delete. Ini BG udah. Sampel. Oke, jadi cukup melelahkan ya. Sangat-sangat melelahkan. Oke. Dia startnya itu ada di sel AD18. Hmm, oke. Ini berarti saya harus ini ya. Saya harus dapetin step dia ya. Ini AD18. Berarti mungkin nih saya bikin gini ya. Bottom, terus left, terus right. Terus yang right mungkin saya nggak perlu ya. Saya cuma perlu bottom sama left. Ini nggak perlu. Oke. Ri itu ada di water ada di sini. Oke, ini water ngambilnya dari terrain. Description itu kita bisa dapet tree. Si evergreen tree-nya ini. Itu ya. Oke.
berarti bottom-bottom, left-left, ini saya indirect, terus ke terrain, satu lagi saya indirect ke description. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya saya mau ini ya, dapetin dia itu water atau tree itu ya. Jadi di bottom nih saya cek di terrain sama di description-nya. Kurang lebih gitu konsepnya ya. Hmm, ini sheet-nya saya iniin. Terus saya combine ke sini. Jadi dia dapat AD18-nya. Itu ya. Jadi ini start-nya. Terus ini saya offset karena mau ngelihat bawahnya, saya offset satu ya, barisnya. Oke. Hmm, wait. Ini yang di offset, sorry. Maaf, offset. Saking ininya ya, saking kompleksnya, lama-lama otak saya ngebul gitu ya. Oke, kalau yang ini sama pakai fungsi offset tapi ke description. Oke, offsetnya nggak belum tuntas. Satu, nol, satu, satu. Oke, ini saya dankan, ini saya dankan, terus ini saya copy. Oke, ini bedanya dia mau left ya. Left itu berarti calls-nya yang kita min satu. Oke, ini juga nol min satu. Oke, description, terrain. Oke, oke. Kayaknya oke. Coba calculate sheet dulu. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita nentuin ya logiknya ya. Next address. Logiknya gimana? If ini sama dengan oh, tadi field itu di terrain sama dengan water gitu ya. Or um, ini sama dengan evergreen tree ini. Jadi kalau misalkan bottom itu uh, di bawah itu water atau uh, dia evergreen tree, ya kan? Hmm, mungkin kita note aja ya. Jadi kalau bukan, maka move ke bawah. Gitu. Maka move ke bawah. Move ke bawah berarti dia uh, offset, indirect, ini, min 1, 0, 1, 1. Maka move ke bawah. Tapi kita dapetin address-nya. Bener-bener deh ini. Bener-bener. Cell, address, reference. Oke. Ini substitute mau dolar kita ganti. Oke. Next-nya, logic next-nya. Kalau ini nggak terpenuhi, selanjutnya kita cek uh, yang ini ya. Ini. Terus ini
ke sini, ininya udah benar ya. Cuma bedanya itu, ini gesernya itu ke kiri, 0, min 1. Oke, else-nya, dia move-nya ke kanan. Oke, jadi ini 0, 1. Benar. Oke, dapat ya. Jadi, kalau dia bukan water, bukan trees, dia move ke bawah. Tapi kenapa outputnya ada 17 ya? Sebentar. Barisnya itu, barisnya itu harusnya 1. Karena turun ke bawah, min 1 malah ke atas. Yes. Oke, kurang lebih ini logiknya. Ini saya samakan dengan ini. Ini saya copy aja ke bawah. Oke, ini coba saya copy ke bawah. Oke, udah bener ya. Terus saya copy ke bawah terus. Ini saya copy ke bawah terus. Coba calculate sheet. Oke, nah kalau dia bridge, berarti kan selesai ya. Nah, ini saya bikin sequence dulu. Mungkin 100 saja. Saya nggak tahu. Let's see ya. Kita coba copy formulanya sampai 100. Oke, coba calculate sheet. Oke ya. Sekarang tinggal ini true is bridge. Oke. Pakai array formula aja. Next address, next address, next address. Oke, jangan. Ini bridge itu ngambilnya dari terrain. Ya, betul. Oke, terrain init inisialnya ngambil dari sini, indirect doang. Nggak usah di offset. Oke, calculate sheet. Fill. Nah, ini ketemukan bridge-nya ya. Si Y27 itu bridge. Nah, ini bridge itu di yang ke-15, ya kan? Bridge itu yang di ke-15, tapi dia hasilnya 14. Berarti kan dia dari sini, move ke sini, terus dia dapat 15, hasilnya 14. Berarti, oke, ini, terrainnya ini saya sama dengan bridge. Oke, dapat ya. Terus saya cari bridge-nya. Saya match bridge ke sini. Atau true, sorry. Match true aja. Match true ke sini. No, dapat 15, min 1. Oke, dapat 14. Kurang lebih ini modelnya. Let's try. Kita copy gamenya. Oke, blok, LTAWT. Kita ganti si example soalnya. Terus kita calculate. Loop. Oke, ini ada yang ngaco ya. Kayak belum sesuai. Coba kita ke 52 dulu. Oke, Y27 itu udah bridge. Coba cek ya. 52 AT11. Saya geser ke sini aja. Oke, kenapa ya? Why? Kenapa 52 dia dapatnya Y27? 52 dapatnya 27. Padahal AT11. Karena ada 52 di sini. Wah, ini bener-bener ya. Berarti biar nggak salah, ini harus saya delete dulu.
Ini yang bikin soal dia ngerjain calculate sheet, lat copy, S2, oke, calculate sheet, bener ya? Oke, kita selesai. Ini balikin lagi nih. Wah, bener-bener ya yang bikin soal. Kita lanjut ke quest 7, ya kan? Udah lewat dari 30 menit, tapi emang seru lah ini. Lanjut, Battle for Camelot. This quest use the Battle for Camelot map. Time of peace is over. Oke, dia ngikut follow movement di case 6 ya. Kurang lebih sama. But they no longer stop at the bridge. Dia terus bergerak sampai dapetin baris ke 44. Mm-mm. Oke. Terus dia punya different speed. Speed of two means it can make two movements in single turn. Oke. This need not both the same direction. For each starting cell, find the enemy that starts at that position. Use the speed to calculate how many turns it needs to reach the final row. Jadi kita kayak semua orang ini eh sebentar ya. Saya coba pahamin dulu. Ini ada starting cell N6, Battle for Camelot-nya N6, N6, si ninja ini. Terus dia move satu, kayak dia move gitu ya sampai ke sini dan dia akhirnya butuh pukul 3 move, speed 2 berarti dia butuh 22. Oke. Oke, ini kurang lebih kita bisa pakai model yang sama ya. Kita udah bikin modelnya kan di sini, ya kan? Tinggal kita tahu si oke, oke. Kayaknya saya ngerti ya. Pertama, example 7-nya dulu ya. Ini example 7. Coba kita calculate dulu lookup-nya. Nah, lookup-nya 0 lagi karena ada example 7 di sini. Oke, coba calculate sheet N6. Udah sama belum? Benar ya? N6 ya. Udah sama N6. Eh, kita indirect N6. Harusnya dapat ninja. Habis itu kita dapetin speed-nya ya. Hmm, Kita dapetin speed-nya. Waduh, spreadsheet-nya udah mulai lambat banget. Oke, ninjanya kita look up ke sini. Oke, terus balikin speed. Oke, oke dapat speednya. Dari N6, ini kan udah ya, dia ngitung ya. Udah ngitung, nah kita butuh dia di step berapa, dapat baris 45-nya. Oke, kita coba is row 44. Oke, caranya row dari indirect ini, tujuannya buat dapetin row-nya, sama dengan 44. Oke. Oke, jadi kalau dia 44, baris ke-44 dia harusnya nilainya true. Iya. Oke. Ini coba saya manualin true ya, betul ya. Habis itu ini boleh kita delete aja. Sama dengan match true ke sini. Harusnya dapat 4. Ini kita bagi sama speednya. Gitu. Nah, 22. Benar ya. Ini 3 move. Oke, berarti setelah kita match itu dikurang satu dulu ya. Yang tadi ya, dapatnya 43. Habis itu dibagi sama speednya.
angka desimal kita round up 0,0. Oke, gini ya. Jawabannya 22, tinggal kita copy gamenya ya. Oke, ini lumayan happy. Ini cukup cepat kerjainnya. Oke, formula, calculate sheet. Oke, dapat ya. Ini dia. Yes. Selesai ya. Eh, 7 soalnya. Jadi yang ini kita harus dapetin speednya dulu. Terus kita masukin ke pemodelan kita ya. Terus kita cari ya, dia sampai di baris ke-44 tuh di mana. Saya dapat angka 44, saya kurang 1, terus dibagi speednya, terus di round up, baru kita aplikasikan ke semua soalnya. Oke, jadi cukup kompleks. Ini udah 48 menit. Kita coba kerjain bonus soalnya. Oke, nah ini. Saat combine icons of all three maps, how many icons are used exactly 7 times? Oke, kalau icon tuh pakai 3 time, oke. Oke, copy, copy, copy. Ini kita bisa pakai to call ya. Sebenarnya to call si Merlin Quarters ini. Terus saya V-stack ya. V-stack. Saya gabungin jadi satu. Terus call lagi. Is Camelot. Oke, to call lagi. Battle for Camelot. Oke, dia jadi manjang ke bawah. Terus ini mungkin bisa dikecilin ya. Tapi nggak perlu lah. Saya unik aja. Terus saya hitung ya. On if dari tadi, dari yang array yang pertama ke sini. Nah, saya dapetin kan jumlahnya. Oke. Habis dapat, tinggal kita hitung yang jumlahnya itu 7. Exactly 7 times. When combining the icons, exactly 7 times. Tinggal conif ini jumlahnya 7. Oke, 10. Coba ya, calculate. Betul. If the B in cell O28 of is Camelot ngikutin arah dari quest 4 in the order they appear, what does it land on? Tap the number icon. Oke. Oke. Ini kayaknya kita bisa pakai yang mana ya? Ini. Yang ini. Bedanya ini kita pakai B ya. 28 kan ya. Sel O28. Oke, kalau enggak di sini aja langsung. O28. Oke, O28. Camelot. O28. Terus ini dia berarti mid, tapi bedanya teksnya itu dia gabungan ya. Jadi kita concat si directionnya ini. Directionnya di sini datanya. Kunci aja. Terus ini masuk ke sini. Enter. Oke. Jadi ini starting cell kita. Ini adalah urutannya ya. Apa namanya? Si directionnya. Oke. Dapat. Dia berhenti di kaktus. Oke. Coba. Bener ya.
King Arthur is moving through East Camelot to collect some powerful artifacts, following the Q3 movement rules. He start at his position of the map. Oke, oke. East Camelot ini, ya, ini saya copy aja ya. Saya copy. Karena si King Arthurnya ini, em, what is the minimum number of steps for this journey? Mm-mm. Then moves to Merlin Cell. Jadi dia si King Arthurnya itu ini ya, pindah-pindah gitu. Pindah-pindah, then Rolling Bell, then move to Merlin Cell. Hmm. Um, kayaknya gini ya. Jadi si posisinya dia itu bakalan intinya gini ya. Si dia kan di sini pertama. Terus nanti dia disuruh ngambil barang kan, kayak fleur de lis dan segala macam. Terus kita harus hitung stepnya dia. Oke, habis ngitung stepnya dia, tapi dia harus ngikutin ini ya. Coba ya, cari dulu ya si fleur de lisnya ini ada di mana sih? Fleur, fleur, fleur. Wait, King Fei, King Fei. Dia diminta ngambil senjata. Kok nggak ada ya? Wait, fleur de lis, fleur de lis. Ctrl F, fleur de lis. Nggak ada Yang mana barangnya? Ada di mana barangnya? Ini Camelot. Poseidon House. Ah, ini icon. Coba Ctrl F, cari. Ini clear file from find all. Ada di sini ya, Z. Nah, iya, di sini. Berarti sebentar. Berarti King Arthur's move following the question 3 movement rules. Oke, dia orthogonally aja. Start his position on the map. Collect Fleur de Lis, Excalibur, then the Holy Grail, then moves to Merlin Cell. Oke, gini aja ya. Saya copy ini. Ini saya kebayang sih. Oke, saya bikin listnya dulu ya. Ini Excalibur di bawahnya. Holy Grail di bawahnya. Terus terakhir itu Merlin di bawahnya. Oke. Terus saya bikin hmm, inisial ya. Jadi ini inisial last. Terus ini inisialnya kan si Arthurnya ya. Si King Arthurnya ini. Oke. Terus lastnya itu Fleur de Lis-nya ini. Hmm, gimana ya? Biar biar kita bisa um, gitu ya. Oke, saya look up dulu aja ini sambil mikir. Balikin si icon. Dapat ya. Ini ke sini. Ini
aman. Nanti posisinya jadi berubah kan. Kita hitung nih, dari sini ke sini itu berapa step, gitu kan? Mas, hmm? B8 sampai BJ, sebentar. Oh, ini gara-gara ini dihapus. Ini jadi dihapus berarti ya. Oke, 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 oke. Ya, progress sheet. Oke, saya mau ini jadi address. Oke, terus ini baru perhitungannya ya, stepnya ya. Ya, gini aja. Pertama, saya harus dapetin addressnya dulu ya. EC. Kita udah tahu ya. EC sama dengan ini. Oke, ngaco. Wait, ini aja langsung deh. Sini. Sama dengan ini. Spill. Oke. Habis itu if EC sama dengan B4, maka balikin addressnya ya. Dan else kosong. Spill. Terus kita concat. Tujuannya buat dapetin addressnya. Oke. Rumus ini saya pakai buat dapetin address yang ini. Terus ini saya copy ke sini. Jadi biar dapat addressnya kan. Terus step. Ini ya. Setelah saya pikir-pikir, kalau dia bisa move ortogonal, kita tuh tinggal cari kolom sama barisnya aja gitu. Kolom sama barisnya aja. Habis itu kita kayak kurangin gitu. Jadi kalau mau di break ya, logikanya ya, ini kolom satu, row satu, kolom 2, row 2. Oke, ini kolom dari indirect dia. Oke, dapatkan kolomnya. Ini bisa kita copy. Terus ini juga bisa kita copy. Ini kolom, ini row. Row ke yang satu. Oke, ini berarti udah bener ya. Tapi row, oke. Yang ini kolom, yang kedua. Nah, jadi yang ini kan kayak kolom 34 baris 27. Yang ini kolom 2 baris 4. Nah, sebenarnya berarti jaraknya itu tinggal kita kurangin aja. Kolom kurang kolom, baris kurang baris. Terus dijumlahin gitu. Contoh lah, misalkan ini baris 1, ini dia kolom 3. Nah, jaraknya itu kan berarti 3 kurang 1 kan. Gitu. Ya tinggal dikurangin aja. Begitu juga dengan baris gitu. Ini baris 1. Terus ini misalnya baris keempat, jaraknya itu berarti 1 kurang 1, 3. Kalau bisa dikombin gimana? Tinggal 3 kurang 1 tambah 4 kurang 1 gitu. Oke, jadi gitu ya. Eh Berarti kita harus cari max dari kolom. Oke, kita kurangin min dari kolom. Oke, habis itu ditambah max dari baris dikurang min dari baris. Oke, calculate. Loop. Oke, berarti ini dia number of step-nya. Oke, 1, 3, 4. Kita coba tes. Benar ya? Oke, lanjut. Full instruction for this bonus can be found. Beware the dark one. Oke, ini udah sejam ya. For this case, you will avoid getting close to Merlin, Arthur, or the army.
See the sensing the dark one. Oke, coba sensing the dark one. Sensing the dark one. Beware the dark one kali ya. Ini kan. Coba cek ke depanin. Oke, dia nggak boleh deket sama Merlin 3 sel, Arthur 1 sel. Nih, ini Merlinnya, ini King Arthurnya. Knight detection. Oke, oke. Ini tuh kemarin kita udah ketemu ya. Jadi intinya tuh kita harus ngitung jarak si Dark One-nya ini ya di semua map. Ada di sini, Battle for Camelot sama East Camelot. Oke. Terus kita udah tahu di video sebelumnya itu monyet ya. Ada monyet. Mana monyetnya ya? Where's the monkey? Hmm, harus cari lagi. Call sini. Sini. Terus count if. Um, ini sini. Ini di unique aja. Oke. Ada nggak? Ini dia makinya nih. Iconnya. Oke. Makinya ini ada di oh, di sini. Ah, ini dia makinya. Ya, ini dia makinya. Nggak kelihatan emang makinya ini. Nah, dia mau ngambil banana. Tapi si Merlinnya itu ada ininya, ada ketentuannya kan. Merlinnya itu dia 1, 2, 3 gitu. Jadi 1, 2, 3. Oke, ini saya tandain aja ya. Oke, angka 1 biar tahu radiusnya gitu ya. Oke. Si monyet yang di sini mau ngambil pisang di sini. Berapa jaraknya? Dia kalau nggak salah itu bisa ini, bisa diagonal juga gitu ya. Oke. Nah, ini kita manual aja ya. Kita diagonal dulu ke atas satu. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, jadi saya manualin aja ya. Di sini 15, terus kita tambahin lagi ya. Battle for Camelot. Kita cari lagi si monkey-nya. Ini dia monkey-nya. Dia perlu ke sini. Oke, terus ini satu 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 satu. Biar saya tahu ininya ya, radiusnya ya. Terus ini itu kalau rajanya oke satu, 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 satu. Jadi kayak dilindungin. Oke, monyetnya ada di sini. Oke, mulai ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ya ini saya manual banget ya. Udah mentok lah. Oke, habis itu Battle for Camelot udah, sekarang is Camelot. Oke, cari lagi monyetnya. Dia ada di sini. Oke, ini ada rajanya, berarti ini nggak boleh ya. Harus si Merlinnya. Satu, 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 satu.
Ini monkey tadi di mana? Di sini ya. Satu, dua, pisangnya di bawah. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh delapan. 28 ya. Plus 28. Kalkulat. Benar ya? Melelahkan sekali. Terus ini, next, terakhir ya. Terakhir kita harus sampai penghabisan. Following the quest 12 movement rules. Mm-mm. Oke, oke. After the enemies have moved 10 times. Oke, kayaknya kurang lebih saya paham. Jadi ini ada archer's range, ada knight range. Nah, kita harus simulasin si orang-orang ini, gitu ya. Kalau jalan, itu dia berakhir di mana, gitu kan. Nah, habis itu kita disuruh ngitung jumlah yang em, di soldier range berapa, di knight range berapa, di archer's range berapa. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini saya copy aja. Nah, ini archer range. Dia mintanya itu, cek dulu ya. Archer range A, knight range K, terus sisanya itu S ya. Soldier. Oke. Ini saya ganti ya. Semuanya jadi A nih. Ini saya manualin. Saya select di select ya. Ini Archer, Lenter. Um, Opsi. Gimana ya? Biar cepet ya. Gimana ya? Yang soldier range dulu aja deh yang gampang dulu. Soldier range. Mungkin sampai bawah aja ya. Terus ke naik range. K. Control Enter. Nah, lanjut. Archer range. Ini. Ini ngebloknya aja ini ya. Lama ya. Soal apa ini? Tapi seru ya. Seru banget. Mungkin ada cara yang lebih cepat ya. Tapi ya skill saya belum oke lah ya. Oke, ini saya jadiin ini A atau K ya. Oke, ketik A, Control Enter, sip. Oke, A, K, S kita udah dapat ya. Selanjutnya setelah kita dapat, dia minta cari tahu semua enemiesnya ya. Geraknya kemana? Oke, saya ngambil Battle for Camelot ini. Terus di sini itu kalau nggak salah saya udah bikin model ya buat bikin apa namanya, dapetin ya si step-nya gitu ya, si enemy-nya ini. Nah, kalau kita mau nganalisis semuanya, berarti kita harus ngelis.
Kita harus ngelis semuanya nih. Gitu. Oke. Nanti modelnya itu ke situ. Modelnya itu ke situ. Oke. Kurang lebih gini ya. Kurang lebih gini. Ini saya delete. Terus ini itu saya bikin. Oke. Dia minta langkah keberapa sih? 12 movement rules. Oke. Have moved 10 times. Oke. Dia harus ini speednya ya. Bergantung dari speednya. Hmm. Oke. Oke. Ini really really good ya. Really really good lah case-nya ini. Bener-bener dibolak-balik ya. Jadi nanti ide saya gini. eh, saya akan bikin model. Modelnya itu adalah range ya. Semua semua imnya. Oke lah. Ini saya langsung eksekusi aja ya. Yang ada di otak saya. Ini saya copy. Oke. Sini. Oke. Terus saya mau kumpulin address-nya. Gitu ya. Ini saya transpose. Oke. Terus saya mau dapetin address dari semuanya ya. Kalau saya mau dapetin address dari semuanya, em, saya bisa pakai ini EC kan, sama dengan ini. EC sama dengan ini. Oke, bener ya. Terus if, maka ini bisa pakai fungsi map EC, terus lambda, terus A. Habis itu cell, ini cara nyari addressnya ya, substitute cell address. Baik. Oke, else NA. Oke, ada yang belum substitutnya. Oke, substitutnya dollar blank call. Callnya ignore blank sama error. X15. Hmm, ya, itu benar. Ini ngambil yang setelah tanda seru aja. Oke, text after, delimiter, tanda seru. Maaf ya, saya nggak jelasin ya. Oke, ini dapat. Yang ini, out. Oke. Oh, sorry, 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 sorry. Maaf, bukan EC. Bukan EC, sorry. EC mah yang is Camelot. Ini kan Battle of Camelot. Oke, ini mapnya ini. Enter. NA. U, BU10. Ini ada deh. Oke, coba pelan-pelan ya. Sama dengan ini. Sama dengan ini. Oh, kita bisa manfaatin ini aja. Si kolom sama angka barisnya ya. If, maka, oke, kita join kolom sama barisnya. Oke, else NA. Terus kita pakai fungsi to call, ignore blank sama error. If-nya belum ditutup. Ya, ini, saya copy semua, calculate sheet, dapat. Oke, kita bikin listnya ya, vstack. Ini,
ini, ini. Oke, kita dapat listnya. Nah, ini yang saya mau bikin data modelnya gitu. Ini saya taruh ke sini kan. Nanti saya taruh ke sini. Habis itu, jadi saya kayak bikin pemodelan, tapi si ininya itu saya taruh ke sini. Ini nanti tinggal indirect ke sini, klik ninja, dapat speed. Terus hasilnya itu adalah saya mau tahu stepnya ya, stepnya. Oke, T-turns, 10 turns. Oke, berarti hmm, if ini, sebentar, ini sama dengan ini kali 10. Nggak usah pakai if. Nggak usah pakai if ya. Oke, coba ya. Jadi kalau speednya 2, saya ngecek turns yang 20 kan. Hmm, ada yang perlu dikunci ini dia. Ini perlu dikunci. Oke, coba calculate sheet dulu. Nah, dia di step 20 kan. Tapi yang bener tuh berhentinya tuh di sini. Di sini berhentinya kan. Karena step ke-20 tuh 21. Oke. Ini perlu kita tweak lagi. Ini sama dengan plus 1. 1. Oke. Calculate sheet. Oke. Nanti dari sini kita dapetin si D itu A atau apa gitu ya. D itu A atau bukan. Si area. Caranya kita indirect dari sini. Tadi kan kita udah bikin ya. A atau K gitu. Dia ada di area mana. Dan sini. Oke. Calculate sheet. Nih ya. Ada A atau bukan kan. Nah. Modelnya. Saya mau dapetin sama dengan index. Atau XLOOKUP aja bisa. XLOOKUP true. Cari ke sini. Terus yang kita balikin adalah si A atau Z-nya ya. Ini. Yes. Nah, baru kita bikin data modelnya. Ini list semua enemy-nya, LTAWT. Kita rubah sel pertamanya. Ini. Oke. Terus tinggal kita kalkulasi. Oke, dapat ya. Dapat. Ini ada 48, ada 0. Oke, ada 48 sama 0. Coba cari B19 ya. Oh, saya tahu nih kenapa. Saya tahu kenapa ini. Karena ini dia bisa ke sini itu. 8 tuh kan di sini ya. Berarti dia sebenarnya S soldier. Jadi 48 sama 0 nih S nih. Yang lainnya udah bener ya. Oke, kalau udah oke, saya buy row aja. Sorry, grup buy. Grup buy ini. Terus sama count. Calculate sheet. Hmm, gini aja. Unique ini on if sini. Oke, dapat ya. 423. Oke, anggap aja ini juga S ya.
Jadi A-nya 23, K 20, S-nya 12. Oke, kita jawab gitu aja ya. Oke, ini soal terakhir kita. Nyelesainnya 1,5 jam. K23, K-nya K20, 12. K20, 12. Calculate sheet. Oke, dan cukup melelahkan ya. Jadi ini soalnya cukup rumit. Saya benar-benar harus fokus sambil jelasin. Sempet kayak kagok gitu ya di some part, tapi ya akhirnya setelah saya coba bedah pelan-pelan, emang harus pelan-pelan, akhirnya bisa dapet ya. Kita bisa jawab semua ini, case 2-nya. Oke, jadi gitu ya serunya ya. Serunya case Excel, bener-bener ngasah otak kita gimana cara kita ngerjainnya, problem solvingnya, rumus apa yang dipakai, terus ya trial and error gitu ya sampai kita ketemu gitu. Dan ya emang itu challenge-nya ya. Challenge-nya itu waktu. Jadi kalau misalkan kita udah pernah ketemu variasi soalnya, harusnya kita bisa lebih gampang. Oke, jadi sekian dulu videonya. Saya juga udah capek. Mudah-mudahan terhibur ya dan bisa diikutin. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.